Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan jelaskan sedikit tentang kunut witir ya. Bagaimana hukum witir, kunut, doa kunut itu, bagaimana hukumnya dibaca di saat witir. Ada yang mengatakan dia bagian daripada wajibnya sholat. Jadi ada yang mengatakan kunut witir itu dia bagian daripada rangkaian ibadah sholat witir. Ya, sehingga mereka mengatakan hukumnya wajib. Ada yang mengatakan kunut witir itu hukumnya sunnah dan seterusnya. Baik, kita akan bacakan di sini masalah pertama dari masalah kunut ini. Dari masalah kunut ini kita akan bacakan masalah yang pertama, yaitu yustahabbul kunut ahyanan fi ayyi waqtin minas sanah. Yaitu disunnahkan membaca kunut witir itu hanya sekali-kali. Ahyanan itu sekali-kali, tidak harus rutin setiap witir kunut, setiap witir kunut. Nah, bagaimana kalau kunut di bulan Ramadan? Nah, ini ada khilaf lagi para ulama. Ada yang mengatakan kalau kunut di bulan Ramadan itu sunnahnya di pertengahan terakhir Ramadan. Jadi kalau Ramadan itu dibagi dua, Ramadan kalau dibagi dua, berarti witir di bagian pertama ini itu belum sunnah. Jadi doa kunut witir di bagian Ramadan pertama, dari Ramadan pertama sampai Ramadan 15 misalnya, itu belum disunahkan untuk witir. Lalu kemudian di Ramadan yang pertengahan kedua, dari 16 sampai terakhir, itu disunahkan untuk membaca doa kunut witir. Makanya kadang-kadang kita sholat, kok di Ramadan pertama nggak ada witir-witirnya, nggak ada, kunut-kunutnya. Ramadan kedua juga nggak ada kunutnya di witirnya. Tapi kadang-kadang di akhir-akhir Ramadan, ya kan? Pernah memperhatikan itu? Kok di akhir-akhir di witirnya ada kunut gitu? Nah, itu memang ada sunnahnya, khusus di bulan Ramadan memang. Tapi kalau dia mengerjakan sholat witir itu di luar bulan Ramadan, pokoknya sepanjang tahun lah, sepanjang tahun dia sholat witir. Nah, terkait dengan kunut itu maka sekali-kali diamalkan. Jadi sunnahnya itu sekali-kali, bukan setiap witir kunut. Itulah yang dikuatkan oleh para ulama. Doa kunutnya kita sudah hafal. Allahumma hadina kalau dia berjamaah, kalau dia sendiri misalnya Allahumma hadini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait, dan seterusnya. Baik, permasalahan kedua, kunut pada witir itu dibaca sebelum ruku atau setelah ruku? Kunut yang kita baca biasanya sebelum ruku atau setelah ruku? Setelah ruku. Setelah ruku biasanya sami Allahu liman hamidah, ya kan? Rabbana walakal hamd. Selesai kita baca itu baru kita angkat tangan, Allahumma hadini fi man hadait. Tapi sebagian ulama ada yang mengatakan sebelum ruku. Ada. Karena Rasul juga pernah melakukan itu, ada riwayat hadisnya. Wallahu alam bissawab. Ya, lebih baik kita mengerjakan yang umumnya dan seringnya dilakukan oleh kaum muslimin selama itu ada dalilnya, yaitu setelah ruku. Ini yang lebih sering diamalkan. Jadi silahkan, itu yang dikuatkan. Baik, masalah yang ketiga, mayusannu du'a'u bihi fil kunut. Doa apa saja yang disunahkan di saat kunut itu? Ya, doa yang disunahkan di saat kunut itu hanya doa kunut saja kalau bisa. Kalau bisa saat kita kunut witir, itu yang dibaca doa kunutnya aja. Jangan di situ minta doa agar diberikan keturunan, apalagi banyak doa misalnya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana Rabbana ighfir lana wa liwalidayya misalnya. Sebaiknya itu tidak dibaca. Itu nanti bisa kita baca di tempat-tempat yang lain atau di waktu-waktu yang lain. Adapun ketika kita sedang kunut witir, usahakan kita fokus pada kunut witir yang diajarkan oleh Nabi kepada Hasan dan Husain ketika itu, yaitu Allahumma hadini fi man hadait. Kemudian nanti tutup dengan salawat, dah selesai. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, dah selesai. Tidak panjang doanya. Coba saya bacakan, doanya tidak panjang. Allahumma dini fi man hadait wa afini fi man tawallait
wa'afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait tabarakta rabbana wa ta'alait. Sampai situ aja doanya. Kalau mau ditutup dengan selawat, ada sebagian ulama boleh wassallallahu ala nabiyina Muhammad, dah selesai. Kalau kita bertemu dengan saudara kita yang jelas kita ketahui dia muslim. Halo Ustaz, tanya Ustaz lebih mudah.